here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Break me down, down. Break me down. Break me down, down. Break me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sobat Hukum ID, pemirsa Hukum ID, saat ini kita masih di Bali, tapi kita sedang berada di kantor pertanahan Kabupaten Badung. Nah, kenapa kita ada di sini? Karena kantor pertanahan Kabupaten Badung telah mencapai beberapa raihan prestasi yang harus kita sampaikan, yang merupakan capaian yang sangat baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bersama kita Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Pak Herianto. Pak, terima kasih nih sudah memberi waktu Hukum ID untuk datang ke Kabupaten Badung melihat kantor yang megah ini. Tapi tujuan utama kita nih Pak, bahwa Kabupaten Badung telah mencapai raihan-raihan yang luar biasa, ya kan? Sampai sekarang di akhir tahun 2023 ini, kita nih pengen tahu nih Pak, Kabupaten Badung nih sudah sampai mana gitu loh. Dan nanti apa sih yang akan dilakukan di 2024. Tapi untuk pertama, saya mulai dari Kabupaten lengkap. Siap. Kabupaten Badung, kantor Kabupaten Badung mendeklarasikan pada bulan Mei 2023 sebagai kabupaten pertama, Pak ya, betul? Betul. Pertama di Indonesia sebagai kabupaten lengkap, dan seterusnya nanti biar Pak Herianto, Kepala Kantor Kabupaten Badung yang menjelaskan. Pak, kabupaten lengkap. Saya sebagai masyarakat awam, apa sih Pak itu kabupaten lengkap? Baik, Pak Cil, Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cil sudah berkunjung ke kantor kami, dan ini sangat baik. Pastinya saya akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menjadi alat penyambung kepada masyarakat bahwa kantor pertanahan Badung yang ada di Bali pelayanannya seperti apa, nanti saya jelaskan. Yang jelas untuk kabupaten lengkap itu dideklarasikan oleh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di tanggal 25 Mei tahun 2023 bersama aparatur daerah Pak ya, dan dihadiri kurang lebih 1.500 tokoh masyarakat dan dinas yang ada di Kabupaten Badung. Kalau nggak salah Pak Bupati ya? Pak Bupati dan langsung ini memang diapresiasi oleh Pak Bupati sendiri, diatensi langsung dan boleh turun langsung untuk memastikan kegiatan deklarasi ini berjalan secara baik dan lancar. Sehingga alhamdulillah tanggal 25 itulah dideklarasikan. Dan sangat banyak yang mengapresiasi ke kita masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Nah, saat ini juga setelah kita deklarasi, kita lagi dihadapkan pada tugas-tugas untuk memastikan kualitas data. Kualitas data. Di breakdown dong Pak, kualitas data itu seperti apa Pak? Kualitas data terkait dengan validasi, pra-BTL yang kita kenal sekarang di kementerian, ada pra-BTL, apa itu BTL? Buku tanah elektronik, pra-SWL, surat ukur elektronik, yang selanjutnya akan dilakukan ahli media, sehingga kerja-kerja kita sekarang setelah lengkap, nah itu yang saat ini kita laksanakan. Jadi pondasinya dilengkapkan dulu. Ya, dilengkapkan dulu. Artinya semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Badung, kalau Badung ini kan terdiri dari 6 kecamatan Pak Aceh. 6 kecamatan, luasnya berapa tuh Pak? Luasnya 418 kilometer persegi. 16 kecamatan, berapa desa tadi Bapak? Jadi 6 kecamatan, 62 desa. 62 desa.
Dan Kayaknya kalau bikin lengkap satu desa saja susah, tapi ini kabupaten udah lengkap nih Pak ya. kabupaten lengkap, dan alhamdulillahnya kalau di kami Astungkare, jadi saat ini mungkin hari ini tanggal 14 ya Pak ya, tanggal 14 baru Kabupaten Badung, seingat saya yang kabupaten lengkap. Yang lainnya masih kota. Yang lainnya masih kota. Masih kota. Jadi Saya satu-satunya setuju kabupaten. karena saya mengikuti itu. Siap, siap. siap. Jadi satu-satunya kabupaten Siap, di Indonesia. Kabupaten lengkap. Nah, baik Pak. Menuju kabupaten lengkap ini kan bukan perkara hal yang mudah ya. Siap. Perjalanan dalam menyiapkan ini sebagai kabupaten lengkap sulit. Apa yang Bapak dorong kepada jajaran nih Pak? Mohon maaf, berapa jajaran di Kabupaten Badung? Saat ini 160 orang 160 orang. dengan termasuk P3K Ya. dan ASK yang kita di data spasialnya yang Iya. kita tugaskan. Dengan 160 orang Pak, Bapak menyiapkan dengan luas wilayah sedemikian luas, 60 kecamatan, 6 kecamatan, 60 desa. Bapak lakukan itu dengan hal yang begitu cepat. Ya. Ada resep-resep lah pasti Pak. Apa yang Bapak tekankan kepada jajaran nih Pak? Dan Bapak juga pasti turun langsung dong Bapak seperti itu. Siap pasti, pasti Pak Acil. Nggak hanya main-main jari aja kan? Jadi dalam pelaksanaan berjalan pastinya ada beberapa kendala, tapi ada kontrol dan evaluasi yang kita lakukan. Dan itu Ada terus kontrol berjalan. dan evaluasi. Di samping memang awal yang harus kita tumbuhkan adalah komitmen. Komitmen bersama. Jadi menyatukan visi. Kalau kata anak sekarang, satuin frekuensi. Ya, satukan frekuensi untuk kita mewujudkan. Jadi harus bahasanya Dan sama. sudah terwujud. Ya, Pak Kakan, setelah terwujud, ini di 2023 itu terwujud pada bulan Mei kalau sudah dideklarasikan berarti sudah ya, siap. fix. Kedepannya apa nih Pak? Kedepannya pastinya beberapa juga inovasi yang kita sudah buat. Kalau menyentil atau menyinggung pelayanan sendiri, apa sih Pak pelayanan yang Bapak inovasi di Kabupaten Ya, Badung? jadi Badung ini sudah ada beberapa inovasi, termasuk juga ada namanya Laserjet, layanan sertifikat jompo di tempat. Ada laser taruh, layanan sertifikat antar Jadi nggak rumah. hanya menunggu di kantor, Bapak juga Kita jemput, ya, kita kepada ke lapangan, masyarakat. menjemput bola. Dan itu juga memangkas alur dan beberapa pelayanan yang memang harus diambil oleh pihak-pihak lain, tapi dia datang ke sana dia langsung. Tanggapan masyarakat terhadap itu Pak? Dan sangat positif, Berarti harus ditingkatkan. sangat positif dan diapresiasi oleh beberapa dari ombudsman, Oh ya? Oke. dari kejaksaan, Berarti instansi lain memberikan apresiasi Memberikan apresiasi. terhadap. termasuk juga kita ada gerai sertifikat. Dan Banyak ada lagi gerai, Pak Acil, Apa itu, Pak Pak? Acil yang Apa itu? sangat diapresiasi oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung, termasuk Bupati Badung, adalah ada aplikasi yang namanya Tridatu. Saya sudah mendengar ini Tridatu Pak. Tapi masyarakat dan mungkin pemirsa hukum ID di wilayah lain Siap. di Indonesia, Bapak bisa jelaskan ini Tridatu ini apa nih Pak? Jadi Tridatu ini memuat data, ada data tata ruang, ada data pajak. Berarti berkolaborasi dengan instansi lain Pak? Siap. Pajak. Jadi ada kolaborasi positif dan aktif yang kita dijadikan bangun. dalam satu aplikasi Ya. untuk memudahkan masyarakat. Ya. Siap. Jadi Tridatu ini adalah 3 data menjadi satu. Wah. Tridatu. Sebenarnya ini ada gelang magis. Wah, magic ya, Pak. yang di teman-teman saudara-saudara kita di Bali, sehingga saya berangkat dari situ untuk menyatukan data dengan nama itu. Jadi ada data pajak, data tata ruang, data bidang tanah, data hak, dan ada nilai bidang tanah. Dengan inovasi-inovasi ini, kantor pertanahan Kabupaten Badung mendapat WWK ya pada waktu itu ya. Iya, jadi sebelum itu Tridatu ini baru kemarin setelah saya bertugas di sini, karena saya lihat data Badung ini sudah sangat bagus, sehingga inovasi ini perlu ada.
Ya. untuk memudahkan. Ya. Niatnya memudahkan masyarakat dan alhamdulillah astungkaro Pak. Dengan Tridatu ini masyarakat bisa mengakses. Termasuk dengan mitra Bapak dong, pejabat pembuat akta tanah di Oh, Kota termasuk. Bandung. Karena dia masuk kota lengkap, datanya sudah tersedia semua. Sudah. Kalau mereka melakukan prosesi online, sangat Sangat bisa, mudah. sangat bisa. Oke, Sangat bisa. pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, sebuah pelayanan masyarakat memang ditentukan oleh satu sistem, tapi sistem itu juga tidak serta-merta ya Pak. Nah, Kabupaten Badung menjalankan satu sistem yang memudahkan masyarakat, bukan hanya dari tupoksi dari pusat atau rantai tupoksi yang kita jalankan secara letterleh, tapi juga menjalankan satu inovasi-inovasi. Jadi Pak Cil, saya mau tambahkan. Siap, Kemarin siap. ada kunjungan Bapak Bupati Badung ke sini, menyerahkan mobil dan Ke alat kantor. ukur di kantor. Oh, oke. Menyerahkan mobil karena tiap tahun kita dapat bantuan dari Bupati Badung, termasuk juga pengembangan aplikasi Tridatu. Jadi mau dikembangkan lagi nih Pak? Dikembangkan lagi sehingga kerjasama dengan kolaborasi atau kerjasama yang kita bangun nanti tidak terbatas sama pajak saja, tapi dia harus bisa memunculkan gambar 3 dimensi tiap bidang. Jadi hanya 3 Tridatu dong, tadi bisa nambah 4 Bisa datu, nambah. 5 Dan datu ya. supportnya, support pendanaan itu ada di pemerintah Kabupaten Badung. Dan Untuk sangat tahun support, dua- sangat support. dan memang kesiapan Bupati Badung seperti itu dan sudah perintah sudah keluar untuk dilaksanakan itu di tahun 2024 tahun depan. Segera di bulan Januari kalau bisa sudah jalan semua ready dan beberapa penambahan dan permintaan dari Berarti Kadis PUPR sudah juga ada. disiapkan dari sekarang dong nih Dan Pak. sudah disiapkan. Betul. Ada tim kami di sini yang kita ini untuk komunikasi dengan timnya di pemerintah, tapi leading sektornya harus ada di BPN karena data Pasti. support data ada di BPN, terutama peta pendaftaran karena ada kolaborasi yang kita bangun antara Bapenda, Dinas PUPR dan Dinas Perizinan yang semua sudah menggunakan peta pendaftaran Kabupaten Badung. Dan itu nanti rencananya dijadikan dalam satu aplikasi. Dalam satu aplikasi saja, Berarti sehingga saya tinggal ngambil handphone, tinggal begini, just masuk. langsung akan keluar. Bahkan kemarin permintaan dari pemerintah Kabupaten Badung juga, kenapa kita harus berkolaborasi dengan Bapenda, Dinas Pendapatannya yang mengawaki perpajakan, BPHTB dan lain sebagainya, sehingga jadikan supaya aplikasi ini memang menyentuh masyarakat. Setelah data-data tadi terlengkap dan semuanya berjalan dengan berjalan dan istilahnya dikondisikan sebaik mungkin demi tercapainya pelayanan yang baik, dan juga atas beberapa program ya, kita mengetahui bahwa sertifikat elektronik adalah programnya Presiden nih Pak, Bapak Jokowi. Ya. Dan beliau punya program pada tahun 2024 semua pelayanan adalah digital, yang namanya DILAN yang beliau canangkan pada saat itu, digital melayani. Nah, salah satunya kan sertifikat elektronik. Nah, pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, Presiden melaunching atau ini kan sertifikat elektronik ya di Istana Negara. Kabupaten Badung memberi kontribusi. Ya, kita kasih tahu nih. Kabupaten Badung memberi kontribusi. Ada masyarakat dibawa bersama dengan Pak Kakan, Pak Kepala Kantor, diberikan langsung oleh Presiden Pak. Siap, betul. Jadi boleh ceritakan nih Pak. Baik, Pak Cil. Jadi satu kebanggaan juga Pak Cil ya, Pasti, satu kebanggaan. Ada apresiasi yang begitu tinggi dari pimpinan negara kita. Dan Bapak sertifikatnya Presiden. perorangan loh nih Pak. Perorangan, jadi satu-satunya dari Bali juga mewakili perorangan, dan itu juga seingat saya pertama untuk penerbitan sertifikat perorangan. Dan kebetulan juga yang pemilik sertifikat perorangan sangat semangat pengen ketemu Bapak Presiden. Akhirnya bertemu. yang diundang pemegang haknya akhirnya kepala kantornya ikut mendapatkan ininya. Iya betul. Dan alhamdulillah saat ini juga dan hari ini juga Pak Acil, saya akan melakukan pertemuan dengan seluruh PPAT Badung dalam rangkaian melakukan komunikasi sekaligus
sosialisasi terbatas lah terkait dengan bagaimana sih sertifikat elektronik itu. PPAT adalah mitranya BPN ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kita juga sudah merencanakan, kita harus mengedukasi sesuai dengan arah Bapak Presiden. Ini harus disosialisasikan. Keamanannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Betul, yang ditakutkan masyarakat kan Yang ditakutkan yang sudah biasa dengan sertifikat yang berlembar-lembar, sekarang sudah 1 lembar dan itu digital. Ya. Dan tidak menjadi wajib dicetak, cukup ada di handphone saja. Jadi ini sudah masuk ke sertifikat elektronik pemeriksa hukum ID, partai hukum ID dimanapun, bukan hanya di Bali ya. Jadi sertifikat elektronik ini jangan takut. Jangan takut. Nanti Pak Kepala Kantor Pak Herianto akan menjelaskan kenapa kita nggak boleh takut dan banyak manfaatnya. Ya, jadi sebagai closing statement dari wawancara atau percakapan kita dengan Kepala Kantor Kabupaten Badung Pak Herianto, maka Pak Herianto akan menjelaskan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Badung ya Pak. Siap. Jangan takut ya Jangan Pak. takut. Monggo. Dan bagaimana alurnya? Ya silakan Pak sebagai ini closing statement. Baik Mengenai Pak sertifikat Cil, elektronik. terkait dengan sertifikat elektronik ini, pastinya kewajiban Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk mensosialisasikan memang kepada masyarakat, dan terima kasih Pak Cil ini menjadi media pertama dan terima kasih banyak. Pastinya keamanannya lebih terjamin Pak. Keamanan, karena data tidak kemana-mana, semua pergerakan data akan terrekod secara baik, dan yang tahu yang pemegang haknya saja, dan tidak akan didapatkan lagi sertifikat hilang. Sulit nggak Pak? Tidak sulit. Saya punya sertifikat nih. Tidak sulit. Pak, saya mau ganti dong ke sertifikat elektronik. Bagaimana alurnya Pak di Kabupaten Badung? Lah saat ini yang saya bilang tadi Pak Cil, ada pra BTL, ada pra SUL. Jadi datang aja lah masyarakat begitu. Datang aja. Pak, saya mau Sudah bisa nggak sih sekarang? Udah bisa Pak. Oh sudah bisa nih masyarakat kota Kabupaten Badung. Sudah bisa. Kita lagi ini saya bisa announce ke masyarakat ya Pak. Siap. Silakan datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Mau bertanya juga boleh dulu Pak ya. Mau konsultasi boleh. Welcome. Jadi biar hilang semua kecemasan, ketakutan, dan perlu saya jelaskan juga bahwa sertifikat elektronik ini dibuat atas dasar beberapa peraturan, betul Pak? Dan berarti dilindungi dengan peraturan dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah hingga ke peraturan menteri Pak ya. Jadi, dan ini sudah diuji Pak. Sudah diuji, betul. Sudah diuji di ISO berapa itu sudah lolos. Jadi closing statement dari Pak Kakak nih kembali lagi, karena Pak Menteri juga sudah memberikan instruksi untuk satuan kerja dalam hal ini Kantor Pertanahan tingkat kabupaten atau kota untuk mensosialisasikan untuk melaksanakan alih media ke sertifikat elektronik. Siap nih Pak ya Kabupaten? Siap, sangat jadi siap. Masyarakat welcome nih ya? Sangat siap, sangat siap. Menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan untuk melaksanakan itu. Dan aman loh? Aman. Jadi jangan ada rasa cemas, rasa takut. Oh, sertifikat saya bisa pindah atau gampangnya dibobol oleh hacker. Ya, tidak. Jadi tidak. Ingat, ini sudah dilindungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dengan BSSN Pak. Iya betul. Badan Cyber dan Sandi Negara. Sudah jadi yang macam-macam nanti disikat deh. Dan aman, dan menjadi sertifikat elektronik menjadi suatu produk untuk mengeliminir perbuatan tindak pidana pertanahan. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Menteri dalam rakor kemarin bersama Panglima, Kapolri. Udah aman deh masyarakat nih pokoknya. Begitu ya Pak Kakan. Jadi sekali lagi di Kabupaten Badung ini Badan Pertanahan welcome, dan silakan masyarakat mau bertanya mau apa, semua sudah disediakan alurnya apa-apa. Sudah disiap. Bisa langsung atau dengan online apa Pak kalau mau menanya masyarakat, bisa dijelaskan? Ada. Jadi kita ada WA, ada WA, ada sosmed, ada di sosmed kita, ada bisa dijawab. Itu bisa di searching nanti ya di. Pokoknya semua platform untuk sertifikat elektronik bisa ditanyakan. Pak Kepala Kantor Kabupaten Badung Bapak Herianto, kami terima kasih sekali Pak. Saya terima kasih Pak Cil. Singkat ini,
bisa membawa pencerahan kepada masyarakat, terutama tentang sertifikat elektronik, juga apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Badung terkait capaian tentang pelayanan. Siap. Pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, demikian percakapan kita dengan Kepala Kantor Kabupaten Badung, Herianto. Kita nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan ini masih di Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Swastiastu. nama budaya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Siap.